perbaikan ya, penambahan ataupun bahkan mengganti. Oke, berdasarkan Michael Armstrong ya dalam bukunya Handbook of Performance Management ya, employee performance management itu harus continuous ya, tadi sudah disebutkan, dan juga self renewing cycle. Jadi secara bersendirian ya lebih baik lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan jasa luar ya, mereka bisa saja punya standar, tapi tentunya standar itu belum tentu cukup ataupun sesuai ya dengan pola-pola kerja ya, pola-pola kebiasaan yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Dan ini akan menetapkan ya tujuan dari individu dan juga tujuan dari tim yang inline dengan tujuan ya dari organisasi yang sifatnya strategik. Nah, beberapa key step itu tentu tadi sudah disebutkan ya. Sekarang secara garis besar adalah proses perencanaan, ya, proses review, proses pendukung ya, supporting employee dengan skill, ability dan knowledge. Nah, tentunya ya tadi balik lagi ya, perusahaan itu akan bagus, akan baik kalau employee-nya juga didapatkan atau diusahakan ya memiliki skill, kompetensi yang mumpuni. Ya, kepercayaan diri akan terbangun ya, inovasi-inovasi akan terbangun ya. Itu harapannya ya. Karena memang inovasi itu hanya bisa didapatkan kalau kita bisa memberikan nilai gitu, dan itu yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi nilai itu ya tidak serta-merta dapat, itu perlu proses gitu. Bisa dalam waktu 5 bulan, dalam waktu 10 bulan ya, ataupun bahkan dalam waktu yang lama ya, sampai bertahun-tahun. Nah, sekarang gimana caranya untuk ngegenjot supaya nilai itu bisa diinterpretasikan langsung oleh customer. Jadi nilai itu tidak semestinya hanya berupa solusi, suatu solusi yang sifatnya membantu ya, menolong, itu belum tentu menjadi nilai ya. Bisa saja dalam proses perbandingannya ya, solusi ini dianggap tidak lebih efektif daripada solusi yang lain ya. Sehingga memang suatu solusi itu harus memiliki karakteristik ya. Sebuah solusi itu harus dilahirkan ya, bukan hanya sekedar diciptakan ya. Kalau diciptakan seperti kita bisa mengikut ya, ya mau tidak mau ya dianggap tidak differ gitu, dianggap tidak unik gitu, dianggap angin lalu saja gitu, karena yang lain juga menawarkan solusi tersebut. Jadi belum tentu menjamah ataupun berkaitan langsung dengan klien atau customer. Nah, oleh sebab itu dalam banyak proses perancangan ya ataupun dalam proses development ada konsep-konsep seperti design thinking ya, yang lebih menekankan kepada proses empathize ya, memiliki empati ya kepada masalah-masalah yang dialami oleh user ya, oleh pengguna. Bisa saja kita menganggap harusnya masalah seperti ini bisa di-clearkan, bisa diselesaikan dengan solusi seperti ini. Tapi bagi mereka bisa saja enggak, ya kan? Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan mereka seperti ketidakmampuan mereka dalam pembiayaan, kesulitan mereka membagi waktu misalnya untuk mempelajari software tersebut, ya, ataupun misalnya ketidakpahaman mereka tentang fitur-fitur yang ada, ya, ataupun hal-hal lainnya ya, faktor-faktor yang harus diperhatikan sehingga ketika kita berpikir memiliki perspektif layaknya mereka, maka sesungguhnya kita jadi paham gitu apa yang dimaksud dengan solusi, dan memang solusi itu sifatnya subjektif ya. Masalah itu bagi sebagian orang tentu bisa saja jadi solusi bagi yang lain, ataupun solusi bagi yang lain bisa menjadi masalah. Jadi dia tuh dua sisi koin yang saling berlawanan tergantung pada saat ini muncul apa gitu. Nah, makanya dalam proses penelitian biasanya problem itu diidentifikasikan, maka melalui proses penelitian maka akan menghasilkan suatu solusi ya. Nah, jadi harus ada prosesnya untuk mengubah atau memformulasikan solusi menjadi memformulasikan problem menjadi solusi. Ada juga konsep-konsep seperti lateral thinking ya. Ya, alih-alih kita menghilangkan suatu permasalahan, kenapa harus dihilangkan ya supaya bisa move on ya. Tetapi kenyataannya ketika sudah move on, masalah akan muncul lagi gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari masalah tersebut ya, masalah akan berganti dengan cepatnya, ada dinamika ya, ada perubahan-perubahan ya, ada hal-hal yang pasti akan menekan kita. Nah, alhasil alih-alih kita berusaha menghilangkan yang tentu memerlukan biaya effort yang besar ya,
Nah, kita berpikir layaknya lateral thinking, jadi bukan forward thinking ya. Kita berpikir menyamping, maknanya kita memanfaatkan atau mengakomodasi masalah tersebut sehingga masalah itu bisa menjadi solusi bagi kita. Ya, jadi berteman atau engage dengan suatu masalah. Oke, ini secara garis besar ya dalam proses planning maka akan ditentukan ya role, kemudian akan di-set ya aktivitas performansinya, kemudian perencanaan pengembangannya bagaimana, kemudian ada proses review ya, joint analysis performance, mengassess ya ratingnya, kemudian ada proses monitoring ya, monitoring, menyediakan feedback, menyediakan pelatihan dan juga harus deal dengan underperformance, mereka-mereka yang tidak bisa melakukan ya tugasnya dengan baik, itu gimana? Jadi jangan dibiarkan saja. Kenapa? Karena kalau dibiarkan saja itu bisa ngedrag yang sudah performa ya. Jadi yang lain akan merasa, saya sudah melaksanakan tugas dengan baik, tapi kok nggak ada reward gitu, nggak ada apresiasi. Sementara yang santai-santai saja, yang malas-malas saja, yang tidak bersungguh-sungguh ya, tidak mencapai tujuan atau sasaran dari perusahaan, tapi dibiarkan saja. Nah, lebih bagus saya jadi seperti mereka, santai-santai saja. Nah, jadi harus didorong, harus dipus sedemikian rupa sehingga ya semua akan berlomba-lomba untuk memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Oke, jadi apa itu performance management? Nah, bisa juga kita gunakan definisi yang lain ya, di mana performance management itu adalah tools ya, alat dari suatu korporasi untuk melakukan proses pengaturan yang akan membantu ya manajer memonitor dan juga mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan dari employee. Jadi gampang proses pelaporan dan juga koordinasinya antar sesama ya. Pelaporan ketika diminta oleh direktur misalnya, apa nih yang kurang, apa nih yang harus ditambah, apa yang harus diperbaiki. Nah, manajemen performansi ini ya memiliki tujuan untuk menciptakan ya lingkungan di mana people itu akan melaksanakan ya tugas dan tanggung jawabnya pada titik yang terbaik yang dimiliki oleh mereka. Dan ini tentu ya berdasarkan abilitas ya ataupun kemampuannya, kesanggupan mereka dan tentunya menghasilkan atau memproduksi atau mengenerate pekerjaan yang memiliki kualitas yang baik gitu. Jadi ini yang menjadi dilema ya, ketika kita menggunakan standar kuantitatif, tapi sesungguhnya yang kita inginkan itu adalah kualitas gitu, bukan hanya sekedar kuantitas gitu, bukan hanya sekedar banyaknya saja gitu, tapi ada kualitasnya gitu. Tapi memang nggak bisa dinafikan sesuatu yang berkualitas itu dimulai dari sesuatu yang berkuantitas, ada trial error gitu. Ketika orang sudah terbiasa, pasti dia akan menjadi lebih baik lagi ya. Jadi struggleness itu harus terjadi gitu. Ya normalnya seperti ketika kita masih kecil ya dari yang awal tidak bisa berdiri, kemudian ketika bisa berdiri mulai berlari ya, ketika udah bisa berlari mulai bisa ngerem ya, mulai bisa melompat, mulai bisa melakukan hal-hal lain ya fantastis lainnya. Dan itu bisa berketerusan tergantung seberapa sering kita melakukan hal tersebut. Nah, tentunya di sini ada dua kata kerja ya, efisiensi dan effectively. Tapi balik lagi ya, nah dalam banyak kasus tidak serta-merta ini menjadi syarat mutlak gitu. Hanya gara-gara kita mau efisien, hanya gara-gara kita mau efektif misalnya, kemudian kita lupa tentang tanggung jawab moral. Kita lupa tentang tanggung jawab sosial kita. Kita lupa tentang tanggung jawab hukum ya. Itu harus bisa dibedakan. Ya contoh misalnya seperti Boeing ya 737 Max. Gara-gara alasan untuk mengurangi reduction cost ya, efisiensi di mana mereka merasa ya kalau mereka bikin alat simulasi itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar dan memerlukan proses testing yang disebarkan ya ke berbagai jenis budaya. Ya alih-alih melakukan hal tersebut, mereka lebih memilih untuk ngebikin alat sensor yang akhirnya berujung maut ya, membunuh ratusan nyawa manusia ya, dua kecelakaan yang terjadi di Indonesia dan juga di Afrika ya, di Ethiopia. Nah, ini harus menjadi sorotan bagi kita ya bahwa tidak serta-merta suatu perusahaan itu harus efisien gitu, suatu perusahaan harus efektif. Dalam banyak kasus trading itu ataupun proses perdagangan bisa saja rugi ya, tetapi pertumbuhan jadi naik gitu. Nah, ini juga tergantung strategi ya, apa yang mau kita tuju ya. Profit pasti ya, tetapi profit tidak semestinya prioritas. Sama juga efisien ya, adalah suatu keniscayaan ya, efektif juga suatu keniscayaan. Tapi apakah dia menjadi prioritas? Nah, inilah yang akan menentukan bagaimana kita mengukur performansi ya. Bagaimana beberapa perusahaan itu lebih mementingkan growth ya, sehingga ketika brandnya sudah besar,
Nanti kemudian mereka bisa melakukan proses konsolidasi ya, dan baru menentukan harga yang baik gitu. Jadi set food ya, ataupun lebih fokus kepada niche market mereka, menciptakan kepuasan-kepuasan sehingga muncul loyalitas ya. Dan akhirnya itu dijadikan sebagai dasar untuk mereka berambisi eksplor lagi. Atau ketika suatu perusahaan membangun misalnya Blue Ocean ya, di mana semua peralatan harus melalui mereka ya, ekosistem, sehingga proses komplain ya, proses feedback itu dihandle secara langsung, dan perbaikan-perbaikan bisa dilakukan secara lebih gampang, lebih mudah gitu. Dan yang terjadi adalah ya jadi besar ya, seperti Apple ya, seperti misalnya Dell ya, yang langsung menjual produknya ke customer alih-alih menggunakan distributor ya, dan di situ akhirnya mereka bisa menawarkan harga-harga yang kompetitif gitu, harga-harga yang bisa mengikutsertakan beberapa hal ya, seperti asuransi ya, seperti misalnya jaminan ya, seperti misalnya produk-produk lain ya yang bisa membantu, yang bisa mendukung ya, peripheral device, ataupun misalnya pelatihan-pelatihan, ataupun lisensi dan seterusnya. Oke, ini cycle ya, tadi sudah disebutkan, di mana ketika kita melakukan proses planning, maka kita harus set goal ya, dan juga kita harus mendefine ya, matriks atau indikator dengan mekanisme yang smart ya. Kemudian kita monitoring ya, track progress secara berkala, dan juga kita mitigasi ya masalah-masalah yang muncul, kemudian kita review, kita evaluate proses yang terjadi, kemudian kita give recognition ya, dan juga reward kepada performa yang baik. Oke, 5 metode ya yang biasa digunakan untuk